Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Legenda Retno Dumilah, putri perkasa dari Madiun. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang putri raja yang bukan hanya cantik jelita, tapi juga memiliki keberanian, keteguhan hati, bahkan memiliki keris pusaka yang mampu membuat lawan gentar? Dialah Retno Dumilah, putri yang kisahnya begitu erat dengan sejarah berdirinya Mataram. Rahasia cintanya, pertarungan batinnya, dan pusaka keramatnya akan membawa kita dalam perjalanan legenda yang penuh haru dan keagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi umur panjang, rezeki lancar, dan kebahagiaan yang berlimpah. Kali ini Gulo Klepo Official akan membawakan kisah legenda Retno Dumilah, putri cantik nan perkasa dari tanah Jawa yang hidup pada masa kerajaan Mataram dan Madiun. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kisah-kisah Nusantara ini tetap lestari sepanjang masa. Di tengah tanah subur Madiun pada abad ke-16, berdiri sebuah kerajaan kecil yang berada di bawah payung Madiun. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja arif bijaksana bernama Pangeran Timur. Dari permaisurinya, lahirlah seorang putri yang kelak akan dikenal luas, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena keberanian dan pengorbanannya, Retno Dumilah. Sejak kecil, Retno Dumilah menunjukkan bakat yang berbeda dari putri kebanyakan. Jika anak-anak perempuan lain sibuk belajar menenun, menari, atau memainkan gamelan, Retno kecil lebih suka berlari ke alun-alun, menyaksikan prajurit berlatih perang, dan memegang kayu yang ia gunakan sebagai pedang. Para abdi istana semula menganggapnya nakal. Namun Pangeran Timur justru tersenyum bangga. Ia melihat semangat ksatria mengalir dalam diri putrinya. Di usia belia, Retno sudah belajar membaca dan menulis aksara Jawa kuno, memahami strategi perang, serta mempelajari ilmu kanuragan dari guru-guru pilihan. Tak jarang, ia mengalahkan para prajurit laki-laki dalam adu ketangkasan. Semua ini membuat rakyat menaruh hormat, bahkan sejak ia masih remaja. Mereka menjulukinya Putri Emas dari Madiun, karena kecerdasannya yang bersinar terang, seolah emas yang berkilau. Selain memiliki kecerdasan, Retno juga dikenal anggun. Rambut panjangnya hitam legam, wajahnya lembut namun memancarkan wibawa. Ketika berjalan di pasar, rakyat menundukkan kepala bukan karena takut, melainkan kagum. Mereka tahu, kelak putri ini akan membawa pengaruh besar bagi tanah kelahiran mereka. Namun, di balik itu semua, Retno menyimpan sebuah kerinduan. Ia kerap menatap ke arah barat, ke Madiun yang megah, tempat kekuasaan besar bersemayam. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah suatu hari aku hanya akan menjadi hiasan istana? Ataukah takdirku akan lebih dari sekadar seorang putri? Pertanyaan itu tak pernah ia ucapkan, namun selalu membayang dalam pikirannya. Madiun kala itu hidup dalam ketenangan. Padi menguning di sawah, sungai mengalir jernih, rakyat hidup makmur di bawah kepemimpinan Pangeran Timur. Tapi semua itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Dari arah selatan, kekuatan baru mulai bangkit. Keraton Mataram, dengan seorang pemimpin karismatik bernama Panembahan Senopati, yang merupakan putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Retno belum tahu, nasibnya kelak akan terjalin erat dengan lelaki itu, bukan sekadar dalam peperangan, tapi juga dalam cinta. Masa kejayaan Madiun perlahan mulai goyah. Dari tanah Mataram, muncul seorang pemimpin karismatik yang haus akan kejayaan, Danang Sutawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati. Ia memiliki ambisi besar, menyatukan tanah Jawa di bawah Panji Mataram. Kabar kebangkitan Mataram menyebar ke berbagai daerah, termasuk Madiun. Para pedagang yang datang dari selatan berbisik-bisik tentang pasukan Mataram yang makin kuat, tentang kesaktian Senopati yang mampu bersemedi di Sungai Opak hingga membuat air sungai terbelah, tentang keris pusaka yang selalu menemaninya dalam perang. Berita itu membuat banyak kerajaan kecil gelisah. Di Madiun, Pangeran Timur mengumpulkan para bangsawan dan senopati. Kita harus waspada, ucapnya dengan wajah muram. Mataram bukan lagi kerajaan kecil. Senopati bukan sekadar pemimpin,
Ia juga seorang ahli siasat dan penguasa yang haus wilayah. Cepat atau lambat, Madiun akan menjadi incarannya. Suasana ballroom hening. Hanya suara obor yang berderak terdengar. Para bangsawan saling pandang. Sebagian merasa gentar, sebagian lain ingin mengirim utusan damai. Namun sebelum keputusan diambil, Retno Dumilah maju ke depan. Dengan suara lantang ia berkata, "Jika Mataram ingin merebut tanah Madiun, mereka harus melewati hamba lebih dulu. Rakyat kita tidak boleh menjadi korban keserakahan. Biarlah hamba, putri Pangeran Timur, yang berdiri di garis depan." Semua mata tertuju padanya. Seorang putri yang berani menantang Mataram, itu hal luar biasa. Para senopati terdiam, sebagian kagum, sebagian khawatir. Pangeran Timur sendiri menundukkan kepala. Ada kebanggaan di hatinya, namun juga kegelisahan. Ia tahu putrinya bukan sekadar bicara, Retno benar-benar siap berkorban demi negerinya. Malam itu, di kamarnya, Retno menyalakan pelita kecil. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kuningan. Apakah aku hanya seorang putri? Atau aku ditakdirkan menjadi ksatria? Batinnya bergemuruh. Di luar, angin berdesir membawa kabar perang yang akan datang. Beberapa pekan kemudian, benar saja, pasukan Mataram mulai bergerak. Desa-desa di sekitar Madiun melaporkan adanya prajurit asing yang berlatih di perbatasan. Panembahan Senopati mengirim pesan singkat. Madiun diminta tunduk. Bila menolak, maka peperangan tak terhindarkan. Pangeran Timur resah. Namun Retno mantap. Ia mempersiapkan prajurit Madiun, melatih mereka siang dan malam. Di tangannya, sebuah keris pusaka yang diwariskan turun-temurun berkilau dalam cahaya rembulan. Itulah Kiai Gumarang, keris yang kelak akan menjadi senjata andalan Retno dalam menghadapi badai besar. Di tengah ketegangan menjelang perang, Retno Dumilah tidak hanya menyiapkan pasukan, tetapi juga menyatu dengan pusaka yang menjadi kebanggaannya, Kiai Gumarang. Keris itu diwariskan dari leluhur Madiun, konon ditempa oleh Empu Sakti pada malam purnama, dengan doa dan laku tapa berata yang berat. Bilahnya berlekuk 13, berkilau kehijauan, dan saat dihunus, terasa hawa dingin yang merambat ke kulit. Pangeran Timur menyerahkan keris itu kepada putrinya pada suatu malam yang hening. Ia menatap Retno dalam-dalam. "Anakku," ucapnya lirih, "keris ini bukan sekadar senjata. Ia adalah lambang kehormatan Madiun. Dalam genggaman orang yang berhati suci, ia akan menjadi pelindung. Tetapi bila digunakan untuk keserakahan, keris ini justru akan membawa petaka." Retno menerima dengan kedua tangannya, lalu menunduk penuh hormat. "Ayahanda, hamba bersumpah akan menggunakan Kiai Gumarang hanya untuk melindungi rakyat dan tanah kelahiran kita." Sejak malam itu, aura Retno Dumilah semakin terpancar. Ketika ia berlatih bersama prajurit, semua mata tertuju padanya. Setiap kali Kiai Gumarang berkilat di udara, semangat para prajurit seakan menyala-nyala. Mereka merasa ada kekuatan gaib yang melindungi. Bahkan kabar tentang keris pusaka itu menyebar hingga telinga lawan. Beberapa mata-mata Mataram melapor kepada Senopati bahwa Madiun memiliki seorang putri yang sakti, dengan keris keramat yang mampu meruntuhkan keberanian musuh. Namun Retno tidak hanya mengandalkan pusaka. Ia melatih dirinya siang malam. Ia berlari di hutan, berenang di sungai, dan berlatih olah kanuragan hingga tubuhnya sekuat baja. Ia belajar strategi perang, mempelajari taktik mengepung, menyerang, dan bertahan. Bagi prajurit Madiun, Retno bukan lagi sekadar seorang putri, melainkan seorang panglima. Hari-hari pun berjalan, hingga akhirnya pasukan Mataram bergerak mendekat. Asap obor tampak di perbukitan selatan, tanda peperangan sudah di depan mata. Retno berdiri di alun-alun Madiun, memandang ribuan rakyat yang berkumpul. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai rakyat Madiun, janganlah gentar. Tanah ini adalah milik kita. Darah dan keringat kita tertanam di setiap jengkalnya. Selama hamba masih memegang Kiai Gumarang ini, tak seorang pun akan merampas kebebasan kita." Sorak-sorai menggema. Prajurit mengangkat tombak, rakyat berteriak penuh semangat. Malam itu, Madiun siap menghadapi badai besar.
dipimpin oleh seorang putri dengan keris pusaka di tangan. Di kejauhan, Panembahan Senopati mendengar kabar tentang perlawanan Retno. Alih-alih marah, hatinya justru bergetar. Seorang putri yang memimpin pasukan, dengan keris pusaka pula. Menarik, aku harus melihat sendiri keberanian wanita ini, gumamnya. Takdir mulai merangkai benang-benangnya. Pertemuan dua jiwa besar, Senopati dan Retno Dumilah, tinggal menunggu waktu. Hari yang ditunggu tiba. Pagi buta, kabut masih menggantung di perbukitan selatan ketika pasukan Mataram mulai bergerak menuju Madiun. Genderang perang ditabuh, kuda-kuda meringkik, dan tombak-tombak berkilat terkena sinar matahari. Panembahan Senopati sendiri turun langsung memimpin. Karena ia tahu Madiun bukan lawan biasa. Ada seorang putri ksatria yang namanya sudah sampai ke telinganya, Retno Dumilah. Di sisi lain, Retno berdiri gagah di barisan terdepan pasukan Madiun. Ia mengenakan baju perang berwarna hitam keemasan, rambutnya diikat rapi, dan di pinggangnya tergenggam erat Kiai Gumarang. Wajahnya teduh namun tegas, sorot matanya menyala bagai api. Di belakangnya, ribuan prajurit Madiun bersiap, sebagian rakyat bahkan ikut membawa senjata seadanya demi membela tanah kelahiran mereka. Ketika kedua pasukan bertemu di padang luas, bentrokan dahsyat pun tak terhindarkan. Dentuman gamelan perang mengiringi teriakan prajurit, darah mulai membasahi tanah, dan debu membubung tinggi ke langit. Namun di tengah hiruk pikuk itu, takdir bekerja dengan cara yang misterius. Retno Dumilah melompat ke tengah gelanggang, kerisnya berkilat menyambar lawan. Gerakannya lincah, seakan ia menari di antara tombak dan pedang. Tak ada prajurit Mataram yang berani mendekat terlalu lama. Aura Kiai Gumarang membuat nyali mereka runtuh. Hingga akhirnya, Panembahan Senopati sendiri maju menembus barisan. Saat itulah dua mata bertemu. Retno menatap tajam, Senopati menatap kagum. Waktu seolah berhenti. Di antara dentuman perang, keduanya berdiri hanya beberapa langkah. Senopati membuka percakapan, suaranya tegas namun hangat. Apakah engkau Retno Dumilah, putri Madiun yang terkenal itu? Retno mengangkat kerisnya, menjawab lantang, benar. Dan akulah penghalangmu menuju Madiun. Jika engkau ingin tanah ini, hadapi aku lebih dulu. Namun Senopati tidak langsung menyerang. Ia justru tersenyum kecil. Kau berbeda dari semua wanita yang pernah kutemui. Keberanianmu melampaui prajurit laki-laki. Katakan, mengapa kau rela mempertaruhkan nyawa demi tanah ini? Retno sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Hatinya bergetar, meski wajahnya tetap dingin. Karena tanah ini adalah darah dan air mataku. Karena rakyatku adalah keluargaku. Karena aku adalah putri yang harus bertanggung jawab atas kelahiranku. Senopati terdiam. Jawaban itu menancap di dadanya lebih dalam daripada tebasan pedang. Di balik tatapan tegas itu, ia melihat cahaya ketulusan dan cinta yang murni. Saat itulah, benih cinta tumbuh di tengah perang. Pertempuran berhenti sejenak. Prajurit Madiun dan Mataram sama-sama heran melihat pemimpin mereka hanya saling menatap. Mereka tak tahu bahwa di dalam hati kedua tokoh besar itu telah terjadi peperangan yang jauh lebih hebat. Peperangan antara kewajiban dan perasaan. Senopati akhirnya berkata lirih, hanya bisa didengar Retno. Seandainya kita tidak bertemu di medan perang, mungkin aku akan melamarmu, bukan menghadapimu. Retno terdiam. Hatinya yang keras tiba-tiba luluh. Ia tak menyangka lelaki gagah di hadapannya, musuh yang seharusnya ia benci, mampu membuat jiwanya bergetar. Namun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Jika kau memang satria, katanya, buktikan di medan laga. Jangan kira keris ini akan gentar hanya karena kata-katamu. Senopati tersenyum. Ia tahu, hari itu bukan waktunya memaksa. Ia mengangkat tangan, memberi tanda mundur kepada pasukannya. Pertempuran dihentikan. Retno pun menurunkan kerisnya. Meski hatinya masih berdegup kencang. Sejak hari itu, legenda baru lahir. Dua hati yang seharusnya bertempur, justru mulai saling terikat oleh takdir. Pertemuan antara Retno Dumilah dan Panembahan Senopati di medan perang meninggalkan jejak mendalam di hati keduanya.
Meski pedang masih terhunus, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada permusuhan yang mereka jalani. Sebuah ikatan batin yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, perang tidak bisa dihentikan hanya dengan perasaan. Senopati tetap membawa misi besar, menaklukkan Madiun demi kejayaan Mataram. Sedangkan Retno, meski hatinya bergetar, ia tetap seorang putri Madiun yang mengemban sumpah melindungi tanah kelahirannya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh dilema. Senopati mengirim utusan, bukan untuk menantang perang, melainkan untuk mengajak Madiun berdamai. Ia bahkan menuliskan surat dengan tangannya sendiri, yang isinya bukan hanya perjanjian politik, melainkan juga pengakuan kagumnya pada Retno Dumilah. "Aku tidak ingin melihat darahmu tertumpah di medan laga," tulis Senopati. "Aku menginginkanmu bukan sebagai lawan, melainkan sebagai permaisuri yang akan mendampingiku membangun Mataram." Surat itu sampai ke tangan Retno. Ia membacanya berulang kali, namun hatinya berkecamuk. Ia tahu, jika menerima tawaran itu, Madiun akan selamat, rakyatnya tidak perlu lagi berkorban nyawa. Tapi di sisi lain, itu berarti ia harus menyerahkan diri dan meninggalkan tanah kelahirannya. Malam itu, Retno berjalan sendirian di halaman istana. Bulan purnama menggantung indah, angin berdesir lembut. Ia menggenggam keris pusaka Kiai Gumarang sambil berkata lirih, "Apakah pengorbanan ini yang ditakdirkan bagiku? Jika aku tetap bertahan, rakyatku akan menderita. Jika aku menyerah, aku kehilangan tanah kelahiranku. Tapi jika itu bisa menyelamatkan mereka, mungkin inilah jalanku." Keesokan harinya, Retno berdiri di hadapan ayahandanya, Pangeran Timur. Dengan suara berat, ia menyampaikan keputusannya. "Ayahanda, demi keselamatan rakyat Madiun, izinkan hamba pergi bersama Panembahan Senopati. Biarlah hamba menjadi jembatan agar Madiun tidak hancur." Pangeran Timur tertegun. Air matanya mengalir, meski ia berusaha tegak. "Anakku, engkau bukan hanya putriku. Engkau adalah pelita bagi seluruh rakyat Madiun. Jika ini jalan yang kau pilih, ayahanda merelakannya. Tapi ingatlah, darah Madiun akan selalu mengalir dalam nadimu." Hari itu, Retno Dumilah menyerahkan keris pusaka Kiai Gumarang kepada ayahnya sebagai tanda perpisahan. "Biarlah keris ini tetap di Madiun," katanya, "supaya rakyat tahu bahwa aku tidak pergi karena kalah, melainkan karena cinta dan pengorbanan." Namun Pangeran Timur yang bijaksana menolak mengambil alih pusaka itu. Ia justru berkata, "Keris ini adalah jiwamu. Biarlah ia tetap bersamamu, sebab engkau bukan hanya milik Madiun, tetapi juga milik Mataram." Tangis rakyat pun pecah ketika Retno meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka mengiringinya dengan doa dan ratapan. "Selamat jalan, putri emas kami. Engkau bukan kalah, engkau menang dengan pengorbananmu." Sejak hari itu, Retno Dumilah resmi menjadi permaisuri Panembahan Senopati di Keraton Mataram. Namun bagi rakyat Madiun, ia selalu dikenang sebagai putri yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan banyak jiwa. Sejak hari ia melangkahkan kaki ke Keraton Mataram, Retno Dumilah bukan lagi sekadar putri Madiun, melainkan permaisuri Panembahan Senopati, raja besar pendiri Mataram. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap langkah yang diambilnya selalu dipandu oleh sumpahnya, melindungi rakyat meski harus mengorbankan diri sendiri. Di Keraton Mataram, Retno tidak hanya menjadi hiasan istana. Ia mendampingi Senopati dalam musyawarah penting, memberi pandangan yang bijak, bahkan ikut memengaruhi kebijakan kerajaan. Banyak bangsawan terkejut melihat bagaimana seorang wanita bisa berdiri sejajar dengan seorang raja. Tapi Senopati selalu berkata, "Di balik kejayaanku, ada cahaya Retno Dumilah. Tanpa dirinya, aku hanyalah bayangan." Rakyat Mataram pun mulai mencintainya. Ia sering turun ke pasar, berbincang dengan pedagang, mendengarkan keluhan rakyat kecil, bahkan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Tidak ada jarak antara sang permaisuri dan rakyatnya. Maka, lambat laun, Madiun dan Mataram menyatu bukan hanya karena perang, melainkan karena cinta dan pengorbanan Retno. Namun, di lubuk hatinya, Retno tetaplah putri Madiun.
Ia kerap duduk di serambi istana pada malam hari, memandang ke arah barat, tempat tanah kelahirannya berada. Di sanalah kenangan masa kecilnya tersimpan, bersama ayahandanya, bersama rakyat yang dulu ia bela dengan keris di tangan. Kadang, tanpa sadar, air matanya mengalir, namun ia cepat menyeka, lalu berbisik, "Aku tidak pergi meninggalkanmu, Madiun. Aku ada di sini untuk menjaga agar engkau tetap hidup dalam kejayaan." Keris pusaka Kiai Gumarang selalu ia simpan di sisinya. Senopati memerintahkan agar pusaka itu dirawat layaknya pusaka kerajaan, karena baginya keris itu bukan sekadar senjata, melainkan simbol pengorbanan dan cinta seorang wanita yang telah mengubah jalan sejarah. Hingga kini, di kalangan masyarakat Jawa, keris itu dipercaya masih menyimpan aura Retno Dumilah, keberanian, kecerdasan, dan ketulusan. Waktu terus berlalu, namun nama Retno Dumilah tidak pernah pudar. Di Madiun, ia dikenang sebagai putri perkasa yang rela menyerahkan diri demi rakyatnya. Di Mataram, ia dihormati sebagai permaisuri bijaksana yang mendampingi raja membangun kerajaan besar. Legenda tentang dirinya menjadi kisah abadi yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang atau keris, melainkan pada hati yang rela berkorban. Ia juga mengingatkan bahwa cinta bisa lahir di mana saja, bahkan di tengah peperangan, bahkan di antara dua orang yang seharusnya menjadi musuh. Hari ini, ketika nama Retno Dumilah disebut, orang-orang tidak hanya melihatnya sebagai seorang putri, tetapi sebagai simbol keberanian seorang wanita Jawa, simbol pengorbanan demi rakyat, dan simbol cinta sejati yang tak lekang oleh waktu. Demikianlah kisah Retno Dumilah, putri emas dari Madiun, yang keberaniannya menggetarkan, pengorbanannya mengharukan, dan cintanya abadi dalam sejarah Jawa. Ia bukan hanya tokoh legenda, melainkan teladan tentang bagaimana seorang wanita mampu berdiri sejajar dengan para raja, bahkan menjadi cahaya yang menuntun sebuah kerajaan menuju kejayaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, tentang keberanian, kesetiaan, dan ketulusan dalam berjuang demi kebaikan bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita Nusantara terus hidup dan menginspirasi generasi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.